Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shelang. Langsung aja gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang dia mengirimkan seluruh pasukan Nirvana Jilid 2 miliknya untuk melakukan sebuah pelatihan survival selama 48 jam. Tapi ternyata setelah 47 jam ternyata tidak ada satu orang pun yang kembali, yang tentunya hal itu juga mengkhawatirkan bagi Shelang. Namun beruntung ketika waktu telah menunjukkan hampir kurang dari setengah jam, barulah rombongan itu pun datang yang membuat Shelang dapat sedikit bernafas lega. Namun melihat kedatangan dari mereka yang datang secara berkelompok mengejutkan juga bagi Shelang, karena ini adalah sesuatu yang sungguh sangat tidak wajar. Karena harusnya di dalam keadaan normal mereka akan datang satu persatu, mengingat perbedaan setiap individu memiliki kemampuan dan juga skillnya masing-masing. Tapi kenapa mereka datang secara berkelompok, pikir dari Shelang. Namun melihat mereka juga telah kembali, membuat Shelang dia langsung meminta kepada tim medis untuk segera melakukan sebuah pemeriksaan kepada mereka yang baru saja datang, memberikan bantuan pertama, pertolongan pertama. Dan di sini Shelang ketika dia melihat kalau ternyata para pasukannya ini banyak sekali yang terluka, bahkan ada yang kembali dalam kondisi tidak bernyawa, hingga membuat Shelang dia juga agak sedikit terharu ketika dia ternyata melihat kalau pasukannya tidak meninggalkan rekan mereka di dalam misi yang telah diberikan oleh Shelang. Mereka membawa walaupun kondisi mereka tidak baik-baik saja. Mereka kembali dalam kondisi yang sungguh mengerikan dan tidak meninggalkan rekan mereka, dan tentunya itu sungguh sangat mengharukan bagi Shelang. Sedangkan untuk Patua Landau ketika dia melihat pasukan Nirvana yang kembali dalam kondisi yang mengerikan seperti ini dan tidak meninggalkan rekannya, membuat orang tua ini pun dia gemetar dan dia kagum dengan apa yang dilakukan oleh para pasukan Nirvana ini. Bahkan saat ini tanpa sadar dia juga langsung berdiri, dan dia juga yakin kalau mereka semua para pasukan Nirvana ini adalah bibit dari mereka pasukan yang tidak terkalahkan, ucap dari orang tua ini. Namun melihat Pak Tua Landau yang justru malah berdiri dalam kondisi seperti ini, membuat istri dari Raja Pedangli dia juga cukup terkejut ketika Pak Tua Landau tiba-tiba aja dia bisa berdiri. Dan untuk Pak Tua Landau sendiri dia juga kaget ketika dia ternyata lah kok bisa berdiri, pikir dari dirinya juga. Dia nggak menyangka kalau ternyata pada akhirnya dia bisa berdiri setelah sekian tahun dia hanya duduk di kursi roda, yang membuatnya pun kagum dan senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Shelang. Dan dia merasa kalau Shelang adalah berkah yang diberikan oleh surga, dan dia juga langsung kembali meminta kepada Shelang untuk melakukan operasi kedua untuk kedua tangannya agar dapat digunakan kembali seperti sedia kala. Seperti apa yang dilakukan oleh Shelang kepada dua kakinya, ucap dari orang tua itu yang gak sabar untuk operasi kedua yang akan diberikan oleh Shelang. Dan untuk Shelang, oke, kita akan melakukannya nanti setelah kau pulih, ucap dari Shelang. Dan setelahnya kini mereka para pasukan Nirvana setelah mereka sedikit beristirahat, mereka kembali dikumpulkan. Dan di sini Shelang dia melihat kalau ternyata para pasukan Nirvana mereka kembali dalam kondisi yang banyak yang gak baik-baik aja. Tapi mereka tidak ada satupun yang memberikan keluhan kepada Shelang. Mereka tetap berdiri dalam kondisi yang gemetar ketika batas tubuh mereka telah mencapai titik tertinggi. Namun setelah mereka semua kembali dikumpulkan, di sini panitia meminta kepada mereka untuk segera kembali ke barak dan memisahkan mana yang perlu mendapatkan perawatan dan juga mana yang perlu mendapatkan istirahat. Ya, mereka semua dibagi oleh Shelang dan juga kelompoknya. Sebagian yang butuh istirahat, makan dan juga yang lainnya, dan yang lainnya juga yang membutuhkan perawatan intensif. Dan ternyata di sini memang banyak sekali mereka yang terluka, mengingat medan yang dihadapi oleh mereka sungguh sangat mengerikan. Bahkan saat ini Shelang dia juga langsung turun tangan untuk melakukan tindakan kepada mereka para pasukan Nirvana yang memang terluka. Dan keesokan harinya Shelang dia juga melakukan sebuah acara pemakaman untuk para pasukan Nirvana yang tidak kembali dalam kondisi baik-baik saja, dan juga memberikan pemakaman yang layak untuk para pasukan Nirvana miliknya. Dan pada akhirnya Shelang dia telah berhasil mengumpulkan 3.000 pasukannya, lebih dari 3.000 sebenarnya, ya 3.000 sekian lah. Dan untuk mereka para pasukan Nirvana yang telah kembali survive, mereka kembali harus mendapatkan sebuah pelatihan lagi selama 18 jam setiap harinya. Mereka berlatih dengan sangat-sangat intens, mengingat mereka akan dikirimkan ke medan perang setelah pelatihan ini semua selesai. Sedangkan untuk Shelang 1 bulan kemudian dia melakukan operasi kedua kepada Pak Tua Landau, dan Shelang dia membutuhkan waktu selama 7 jam untuk melakukan
operasi di kedua lengan yang dimiliki oleh Pak Tua Landau. Dan setelah 7 jam melakukan operasi tingkat tinggi, di sini Shelang dia merasa kalau Pak Tua Landau sudah baik-baik saja. Tapi Shelang dia juga mengatakan kepada Pak Tua Landau untuk jangan terlalu bermimpi tinggi untuk dapat membuat Pak Tua Landau kembali memiliki skill seni bela diri yang ia miliki. Bahkan untuk dapat berjalan serta menggunakan dua lengannya secara normal aja itu adalah sebuah keajaiban. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, ucap dari Shelang. Tapi untuk Pak Tua Landau dia pun yakin kalau dia akan segera kembali pulih seperti sedia kala. Dan 1 bulan kemudian lagi Pak Tua Landau setelah dia bisa menggerakkan kedua lengannya, dia langsung mengambil alih seluruh para pasukan Nirvana yang akan ia latih secara pribadi, di mana dia akan melakukan sebuah pelatihan yang sangat-sangat ekstrim. Dia akan melatih seluruh pasukan Nirvana untuk siap digunakan di peperangan yang memang akan segera terjadi. Dan untuk Pak Tua Landau dia melakukan sebuah pelatihan dan meminta kepada mereka untuk menguji hingga batas akhir fisik yang dimiliki oleh mereka semua. Dan mereka bahkan dipaksa untuk dapat bisa bertempur di bawah air, yang tentunya itu juga mengejutkan bagi Shelang. Dan di sini Shelang dia juga sangat khawatir dengan seluruh pasukan Nirvana hingga membuat Shelang dia menyiapkan Dr. An untuk bersiaga standby melihat para pasukan Nirvana yang sedang dilatih oleh Pak Tua Landau. Dan untuk Dr. An dia pun paham apa yang harus ia lakukan. Dan 1 bulan kemudian kini Pak Tua Landau dia telah bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya 70% hingga membuat orang tua ini lagi dan lagi meningkatkan pelatihan yang akan diberikan kepada pasukan Nirvana miliknya. Namun pelatihan ekstrim yang ditujukan oleh Pak Tua Landau memberikan hasil yang luar biasa hingga membuat Grandmaster Lee, Pak Tua Lee dia pun kagum dengan apa yang dilakukan oleh para pasukan Nirvana yang telah disiapkan oleh Pak Tua Landau, karena mereka dapat menargetkan target dalam jarak yang cukup jauh dan dengan tingkat akurat yang sangat-sangat tinggi. Bahkan mereka saat ini menggunakan anak panah dan juga busur yang tidak standar, yang tentunya mengejutkan bagi orang tua ini ketika para pasukan Nirvana itu berlatih dan juga menunjukkan hasil yang sangat luar biasa hingga membuat Shelang dia pun tahu kalau sepertinya orang tua ini dia mengajarkan para pasukan Nirvana tentang pemahaman tertinggi dari seni memanah. Mulai dari menghitung pengaruh arah angin, gravitasi, hingga jarak lengkungan bumi. Padahal sebenarnya nggak jauh-jauh banget, tapi kenapa sampai lengkungan bumi? Yang membuat Shelang dia pun kagum dengan metode yang diberikan oleh Pak Tua Landau yang telah menunjukkan hasil yang sungguh sangat luar biasa. Tapi untuk orang tua ini dia merasa kalau ini semua masih belum cukup, hingga membuat Pak Tua Landau dia sampai memberikan sebuah pelatihan khusus di mana mereka para pasukan Nirvana ini harus bisa melepaskan anak panah di tengah deruan ombak laut. Mereka harus bisa melepaskan anak panah ketika mereka diterjang oleh gelombang, yang tentunya itu akan memberikan dan juga meningkatkan konsentrasi yang dimiliki oleh para pasukan Nirvana. Mereka semua ditempa menjadi pasukan khusus di bawah komando dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia pun mengatakan di dalam hati kalau dia harus melakukan ini semua karena para pasukan Nirvana mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang paling ekstrim untuk dapat mengalahkan kerajaan Nan. Mengingat lawan yang akan mereka hadapi nantinya bukanlah kaleng-kaleng, pikir dari orang tua ini. Namun uniknya selama Pak Tua Landau dia memimpin para pasukan Nirvana melakukan sebuah pelatihan, bukan cuma pasukan Nirvana aja yang semakin kuat, tapi Pak Tua Landau dia juga semakin glowing. Waduh, tiba-tiba aja dia menjadi glowing ketika dia memimpin para pasukan Nirvana hingga membuat Shelang yang melihat perkembangan dan juga perubahan yang ditunjukkan oleh Pak Tua Landau membuatnya juga sedikit bingung. Kenapa Pak Tua Landau semakin lama dia semakin glowing, sedangkan untuk Pak Tua Lee, si Raja Pedang, semakin lama dia semakin kucil, padahal istrinya udah semakin pulih, yang membuat Shelang dia pun bingung. Apa ini semua ada hubungannya dengan istri dari Raja Pedang Lee yang udah semakin pulih, pikir dari Shelang. Dan hal itu pun juga disadari oleh istri dari Raja Pedang Lee, di mana tante ini dia merasa kalau sepertinya Pak Tua Landau dia nggak bisa menjadi seorang Grandmaster lagi hingga dia harus terus meningkatkan wibawanya dengan merubah penampilannya menjadi lebih glowing. Waduh. Dan untuk Shelang dia tetap ada di tempat ini dan terus mengawasi perkembangan yang dimiliki oleh pasukan Nirvana selama 4 bulan kemudian. Tapi itu juga membuat Shelang dia semakin galau. Dia ingin sekali melihat para pasukan Nirvana ini selesai di dalam ujian dan juga latihan mereka. Tapi di waktu yang bersamaan juga Mulan akan segera melahirkan hingga membuat Shelang dia pun
Bingung apa yang harus ia lakukan, apakah dia harus melihat pasukan Nirvana atau melihat Mulan yang akan melahirkan. Tapi Shelang pada akhirnya dia memutuskan untuk harus melihat dan juga menunggu persalinan dari Mulan. Karena sebelumnya ketika anak pertamanya lahir, dia nggak ada pikir dari Shelang. Jadi di sini Shelang dia meminta kepada Pak Tua Raja Pedang Li untuk mengawasi tempat ini dan dia akan kembali pulang ke kota Xuanwu. Tapi sebelum Shelang pulang, di sini dia pun bertemu kembali dengan istrinya, istri Raja Pedang Li yang meminta kepada Shelang untuk berbicara empat mata karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Dan setelah mereka tiba di ruangan tertutup, di sini tante ini ternyata setelah dia membuka penutup wajahnya cantik juga, walaupun memang ada beberapa tanda-tanda ya bekas-bekas luka di wajahnya hingga membuat tante ini dia mengatakan kalau dirinya agak sedikit nggak pede dengan bekas luka dari penyakit dia yang sebelumnya. Dan dia juga mengatakan kepada Shelang kalau dia telah melakukan treatment apapun itu, tapi sayangnya itu semua tidak berpengaruh dengan bekas luka yang ia miliki, yang membuat Shelang dia gak habis pikir kalau ternyata tante ini masih aja mempedulikan penampilannya. Padahal dia udah cakep loh, pikir dari Shelang. Dan untuk Shelang dia pun mengatakan kepada istri dari Raja Pedang Li, si tante ini untuk jangan terlalu khawatir dengan penampilannya. Karena Raja Pedang Li dia udah kesemsem dengan istrinya, jadi udah nggak perlu khawatir dengan penampilannya. Raja Pedang Li pasti dia masih kesemsem dengan tante ini, ucap dari Shelang. Dan Shelang juga mengatakan kalau dirinya akan mencari cara untuk dapat memulihkan tante ini seperti sedia kala. Yang membuat tante ini dia pun malu ketika Shelang mengatakan hal seperti itu. Hingga membuat tante ini pada akhirnya dia mulai percaya diri, dia kembali menemui suaminya dan meminta kepada suaminya untuk ikut bersama dengan dirinya. Yang membuat Pak Tuali ini dia panik ketika istrinya tiba-tiba aja siang bolong datang memanggilnya ke dalam sebuah ruangan, apalagi saat ini ada Shelang, hingga membuatnya pun jadi panik. Tapi Shelang dia pun tahu kalau sepertinya Pak Tuali dia akan melakukan pertempuran bersama dengan wanitanya, hingga membuat Shelang dia pun memutuskan untuk keluar ruangan. Dan ternyata benar mereka berdua melakukannya di tengah siang bolong, pikir dari Shelang yang gak habis pikir. Tapi udahlah, di sini Shelang setelah dia keluar dari ruangan, dia pergi menemui Pak Tua Landau dan dia mengatakan kalau sepertinya cuaca sangat cerah. Tapi tiba-tiba aja hujan turunnya yang membuat Shelang dia juga bingung. Padahal sebelumnya cerah, tiba-tiba aja jadi hujan deras. Tapi ya sudahlah, syukurlah hujan deras karena harusnya dengan hujan ini suara yang ditunjukkan dan juga yang dikeluarkan oleh Pak Tuali ya dapat sedikit disamarkan, pikir dari Shelang. Namun di sini Shelang dia juga mengatakan kepada Pak Tua Landau berapa lama pasukan Nirvana ini akan melakukan pelatihannya, apakah sudah cukup? Tidak, sambut dari Pak Tua ini, di mana dia mengatakan kalau pasukan Nirvana masih membutuhkan setidaknya 2 bulan pelatihan lagi sebelum mereka siap untuk dapat digunakan di medan perang, ucap dari orang tua ini. Karena dia ingin pasukan Nirvana tampil maksimal dan dia mengatakan kalau para pasukan Nirvana ini mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Dan dia mengatakan kalau dia belum pernah melihat prajurit sebaik ini dan dia akan membawa pasukan Nirvana ini menuju Nirvana yang sesungguhnya, ucap dari orang tua ini. Dan setengah jam kemudian tiba-tiba aja udah cerah lagi dan Shelang dia akan kembali ke kota Xuanwu. Dan untuk Raja Pedang Li dia memutuskan untuk ikut bersama dengan Shelang karena dia takut jika dia tetap di tempat ini dia bakal kurus, disedot sama istrinya sampai habis. Hingga pada akhirnya Shelang dan juga Pak Tua Raja Pedang Li mereka pun kembali ke kota Xuanwu karena Shelang harus menemani istrinya melakukan persalinan. Dan benar ketika Shelang tiba di kota Xuanwu, baru aja nyampe di pelabuhan langsung disamperin oleh Luo Bing yang mengatakan kalau Mulan saat ini dia sudah mulai kontraksi, yang membuat Shelang langsung bergegas kembali pulang. Dan dia juga tahu kalau saat ini memang situasinya sangat mencemaskan untuk Mulan dan juga kondisi yang ada di ibu kota juga mengkhawatirkan. Di sini Shelang dia mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata di ibu kota orang-orang mulai menekan Pangeran kelima karena memang Pangeran kelima dia adalah gubernur dari ibu kota dan dia saat ini mendapatkan kritik tajam dari orang-orang yang ada di ibu kota. Mengingat Pangeran kelima dia menjalankan tugas sebagai gubernur untuk dapat menyiapkan semua pembekalan untuk para pasukan yang ada di garis depan, hingga membuat Pangeran kelima dia menjalankan tugasnya mengumpulkan sumber makanan dan juga orang-orang dan juga para pasukan tambahan untuk dapat dikirimkan ke garis depan. Dan itu membuat para pejabat-pejabat yang ada di ibu kota mereka semua senang karena tugas berat yang diberikan oleh Kaisar diambil alih oleh Pangeran kelima. Dan itu juga akan membuat mereka
aman dari tekanan orang-orang yang ada di ibu kota karena Pangeran kelima dia menjalankan sebuah kebijakan untuk membatasi orang-orang membeli makanan hingga membuat para pedagang mereka semua kesal dengan apa yang dilakukan oleh Pangeran kelima karena itu akan membuat usaha mereka benar-benar kacau ketika bahan makanan dibatasi oleh Pangeran kelima karena Pangeran kelima selain membataskan makanan dia juga membataskan jam malam karena Pangeran kelima membutuhkan semua makanan itu untuk dapat dikirimkan ke garis depan. Namun apa yang dilakukan oleh Pangeran kelima memang memberikan kekuatan untuk para pasukan yang ada di garis depan, tapi itu juga membuat Pangeran kelima dia mendapatkan kritik dari mereka yang ada di ibu kota karena mereka saat ini benar-benar kekurangan. Tapi Pangeran kelima dia nggak peduli dengan itu semua, dia membutuhkan makanan dan juga pasukan tambahan untuk mempertahankan posisi kerajaan Yue yang memang kondisinya tidak baik-baik saja. Apalagi saat ini kerajaan-kerajaan yang ada di sekitaran mulai melakukan sebuah tindakan agresif di mana kerajaan Chu juga telah menyiapkan 200.000 pasukan mereka dikirim ke area perbatasan. Begitu juga dengan kerajaan Wu, tiba-tiba aja mereka menyetok 1,3 juta ton bahan-bahan makanan yang tentunya itu sungguh sangat mengkhawatirkan. Dan untuk Kaisar ketika dia mendapatkan kabar ini membuatnya pun cukup terkejut. Dia nggak menyangka kalau ternyata tugas yang ia berikan kepada para pejabat diambil alih oleh Pangeran kelima, yang membuat Kaisar dia sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Pangeran kelima. Dia benar-benar nasionalis dan dia benar-benar melakukan segala hal untuk menyelamatkan kerajaan Yue. Tapi itu juga membuat Pangeran kelima pamornya akan semakin kurang di kalangan masyarakat karena dia menekan masyarakat untuk dapat mempertahankan kerajaannya ini. Di sini Kaisar dia nggak menyangka kalau ternyata Xilang dia berhasil menemukan orang yang seperti ini, dan dia nggak menyangka kalau ternyata Pangeran kelima memang memiliki nasionalis yang sangat-sangat luar biasa. Tapi itu juga akan membuat Kaisar semakin sulit untuk menjadikan Pangeran kelima sebagai penerusnya, mengingat citranya semakin buruk di kalangan masyarakat, pikir dari Kaisar. Sedangkan di sudut lainnya di area perbatasan di wilayah selatan saat ini, jenderal besar yaitu Nanggo Ao yang merupakan panglima dan juga jenderal kerajaan Yue, saat ini dia kekurangan pasukan untuk dapat menahan pergerakan musuh yang ada di selatan yang dipimpin oleh para pasukan barbar. Apalagi dia juga mendapatkan sebuah kabar dari bawahannya yang melaporkan kalau para orang-orang barbar mereka telah menyatukan visi mereka dengan kelompok-kelompok lainnya dan mereka mendirikan kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Selatan Raya, dan mereka berniat untuk dapat melakukan sebuah ekspansi ke wilayah utara yang berbatasan dengan kerajaan Yue untuk melebarkan wilayah mereka. Dan untuk kerajaan Selatan Raya mereka dipimpin oleh kaisar baru mereka yaitu Kaisar Jin Jun yang akan menjadi lawan dari kerajaan Yue. Dan itu membuat Jenderal Ao dia pun berpikir kalau mereka harus menghentikan kerajaan Selatan Raya untuk dapat menekan mereka untuk tidak berkembang lebih jauh lagi. Sedangkan untuk kerajaan Selatan Raya mereka harus mengalahkan Yue untuk dapat mempelebar wilayah kerajaan mereka. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Xilang, saat ini dia terlihat sangat khawatir karena Mulan saat ini udah mulai kontraksi. Tapi yang membuat Xilang semakin sakit kepala, ternyata sudah 3 hari Mulan dia masih belum melahirkan. Dia terus melakukan sebuah kontraksi tapi tanda-tanda dia akan melahirkan masih belum muncul, hingga membuat emaknya Mulan dia sampai berlutut berdoa di hadapan Buddha untuk dapat diberikan keselamatan kepada putrinya. Karena saat ini Mulan terus mengalami komplikasi, belum melahirkan tapi terus melakukan sebuah kontraksi dan juga komplikasi, dia sampai demam yang membuat Xilang semakin khawatir. Di sini Xilang dia juga tahu kalau dia memang adalah seorang dokter dulunya, tapi jika terus kondisi seperti ini Mulan dia tidak akan mungkin dapat bertahan hingga harus melakukan sebuah tindakan yang disebut sebagai operasi sesar. Tapi di sini Xilang dia juga khawatir dengan melakukan operasi sesar di zaman ini dengan teknologi yang terbatas. Tentunya itu akan sangat beresiko untuk Mulan, mengingat infeksi sangat berbahaya, pikir dari Xilang, hingga membuat Xilang dia pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Tapi dia nggak punya pilihan lain untuk dapat menyelamatkan Mulan, dia harus melakukan operasi sesar itu. Namun di sela-sela itu juga Mulan dia kembali memanggil Xilang kalau kondisinya udah nggak tahan lagi. Di sini Mulan dia berpikir kalau sepertinya bibi yang ada di dalam perutnya nggak mau keluar, dan dia meminta kepada Xilang untuk mencoba untuk dapat menakut-nakutinya. Siapa tahu ditakuti oleh Xilang dia mau keluar. Ucap dari Mulan yang membuat Xilang dia akan mencoba melakukan yang terbaik. Di sini Xilang mencoba untuk dapat melakukannya, melakukan sedikit akupuntur untuk dapat memaksa dan juga memberikan kontraksi kepada baby yang ada di dalamnya, memaksa untuk dapat keluar. Dan benar, ketika Xilang dia melakukannya, Mulan langsung melakukan kontraksi keras hingga membuat Xilang dia pun dapat sedikit bernafas lega. Pada akhirnya Mulan dia dapat melahirkan dibantu dengan mbak-mbak bidan yang ada di tempat ini, hingga pada akhirnya Mulan dia pun berhasil melahirkan putra pertama untuk Xilang. Anak kedua Xilang, putra pertama Xilang dari
Mulan yang tentunya membuat Xilang dia sangat-sangat senang. Apalagi ternyata putranya baru aja dilahirkan udah gede. Waduh. Baru lahir aja udah gede. Tapi di sini Xilang dia melihat kalau ternyata putranya ini sangat tampan dan juga menawan seperti dirinya dan juga Mulan. Aduh, paten lah. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Xilang. Dan di sini Xilang dia juga melihat kalau sepertinya putranya ini memiliki kemampuan dan juga bakat seperti dirinya. Apakah dia memiliki garis keturunan yang berbeda? Akan kita bahas di part lanjutannya aja karena memang udah mentak sama raunya. Udah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.